Selamat mendengarkan podcast ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius pasal 5 ayat yang kelima. Dalam terjemahan lama tertulis karena mereka akan mewarisi bumi. Bumi di sini maksudnya apa, saudaraku? Apakah bumi di mana kita hidup ini? Kalau kita melihat kenyataan sejarah kehidupan gereja, fakta yang dijalani hidup orang-orang Kristen, tidak semua atau bisa sebagian besar atau bisa hampir semua orang Kristen tidak mewarisi atau tidak memiliki bumi. Bumi ini, saudara. Sebab tidak sedikit orang-orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh justru menderita aniaya karena jujur maka tidak bisa memiliki bumi, dalam arti tidak memiliki kekayaan, kehormatan, kekuasaan di bumi ini. Dari fakta kehidupan orang percaya, jelas bumi ini tidak menunjuk, maksud saya, bumi yang dimaksud Tuhan Yesus bukanlah bumi di mana kita hidup. Lebih kuat dan tegas lagi jika kita melihat di dalam Injil Matius pasal 5, 6, dan 7, ini adalah rangkaian khotbah Tuhan Yesus yang dikenal sebagai khotbah di bukit. Di dalam khotbah di bukit yang ditulis di pasal berikut, Matius pasal 6 ayat 19, 20, Tuhan Yesus berkata, jangan mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Jadi jelas bumi di sini tidak menunjuk bumi di mana kita hidup hari ini. Belum lagi kalau kita memperhatikan pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus di banyak ayat lain, ya saudara. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Lukas 12 ayat 32, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Tentu kerajaan itu bukan kerajaan di bumi, sebab Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus juga berkata, seperti aku bukan berasal dari dunia ini, kamu juga bukan berasal dari dunia ini. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 20, Paulus mengatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kuat sekali Kolose pasal 3, saudaraku, dari ayat 2, lebih lengkap dari ayat 1. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi
Maksud Tuhan Yesus di Matius pasal 5 ayat 5 tersebut tentu bukan bumi di mana kita hidup hari ini. Perlu saya juga sebut ucapan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 14 di mana Tuhan Yesus berkata, "Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku ada, kamu ada." Bukan supaya di mana kamu ada, aku ada. Tuhan yang membawa kita ke tempatnya, bukan bumi ini. Dan banyak ayat lain yang jelas menunjukkan bahwa kita bukan orang-orang yang direncanakan, dirancang untuk mewarisi bumi ini. Belum lagi kalau Paulus menulis oleh ilham roh, asal ada makanan pakaian cukup. Dan banyak ayat lain. Jadi saudara jangan ragu-ragu untuk memahami kata bumi di situ adalah langit baru, bumi baru. Dunia yang akan datang, saudara. Dengan demikian sangatlah keliru kalau pendeta atau siapapun yang berkhotbah bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada orang Kristen. Ayat itu ditujukan untuk bangsa Israel, dan hari ini kita melihat bukti kayanya bangsa itu. Bankir-bankir, pemilik perusahaan besar, orang-orang yang ada di dalam perusahaan keuangan, yang memegang keuangan, klaster-klaster tempat tinggal orang-orang Yahudi di kota-kota besar di dunia itu klaster-klaster mewah. Jadi kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada umat pilihan itu maksudnya orang Yahudi. Dan itu terbukti hari ini. Bangsa yang jumlahnya sangat kecil tapi bisa mempengaruhi dunia begitu besar. Coba siapa penerima hadiah Nobel terbanyak? Siapa orang-orang yang terkenal jenius? Ya saudara, saya mengemukakan ini tidak ada unsur politis ya. Saya bukan kelompok Zionis. Saya hanya mengemukakan apa yang Alkitab kemukakan, saudara. Jadi Bapak Ibu harus mengerti ayat yang mengatakan kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada umat pilihan, kepadamu itu kepada bangsa Israel yang dari seluruh penjuru dunia dikumpulkan kembali datang ke tanah leluhur mereka. Kasihan banyak orang Kristen yang tidak mengerti hal ini. Kasihan mereka berharap kekayaan bangsa-bangsa, entah bangsa apa itu, tidak jelas juga bukan, diberikan kepada orang Kristen. Kalau saudara melihat kehidupan orang-orang Kristen di Indonesia bagian timur, apakah kaya? Orang-orang Kristen di sekitar Danau Toba, Tapanuli, Sumatera Utara, apakah kaya? Dulu malah daerah itu dikenal peta kemiskinan. Apakah orang-orang Kristen di Indonesia ini semua kaya? Lalu bagaimana cara kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada orang Kristen? Apakah tiba-tiba ATM-nya, rekeningnya jadi gendut? Dengan berat hati sebenarnya saya katakan ini. Seakan-akan saya sedang menyerang pendeta-pendeta yang khotbah demikian dan
Banyak pendeta-pendeta yang khotbah demikian, khususnya gereja-gereja yang menganut aliran kemakmuran, prosperity theology. Kasihan jemaat. Ya. Apakah itu disebut kesalahan? Atau lebih tepat penyesatan? Penipuan? Pembohongan publik? Ya terserah saudara memberikan label, tetapi saya harus mengatakan bahwa ayat itu tidak ditujukan untuk orang Kristen. Kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada umat pilihan, itu bangsa Israel. Tetapi orang Kristen tidak mewarisi bumi. Jadi orang Kristen tidak mewarisi bumi, dan hal itu harus diterima, harus dimengerti, saudaraku, ya. Jangan berharap di dunia ini kita memiliki kelimpahan. Asal ada makanan, pakaian cukup. Tuhan Yesus sendiri berkata apa? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahkan ketika dia disalib, belum tentu dia memakai selembar pakaian pun, belum tentu. Ada analis yang mengatakan benar-benar dia ditelanjangi. Sebagaimana penjahat diperlakukan. Jadi saudara, kita harus bersyukur bahwa kita mewarisi kekayaan Allah di satu bumi, bukan bumi ini, bumi yang baru. Dan itu bukan fiksi, bukan dongeng. Ini bukan penipuan. Itu harus kita percayai. Pernah suatu hari, saudara, saya bergumul dengan satu kalimat lagu yang pernah saya tulis. Saya takut ini akan menjadi batu sandungan. Hampir-hampir saya ubah kalimat itu, tapi sudah terlanjur dikenal. Dan seingat saya lagu ini sudah bukan belasan tahun, saudara, sudah puluhan tahun. Tahun 90 sekian kira-kira. Ya. Ku kenal kau Allah tak berubah, sesuai janjimu dalam firman-Mu. Terbukti kau Allah kuat perkasa, kekayaan-Mu jadi milikku. Di kalimat kekayaan-Mu jadi milikku ini menjadi kalimat yang mengganggu jiwa saya, mengganggu hati dan pikiran saya. Karena terkesan duniawi. Sebab bicara mengenai kekayaan, asumsi, opini, asosiasi orang langsung menuju pada materi, karena penggunaan kata kekayaan pada umumnya selalu digunakan untuk materi. Saya hampir mengubah kalimat ini, hanya saya belum menemukan kalimat yang tepat. Tetapi ketika saya berkhotbah, merenungkan mengenai warisan yang Allah Bapa berikan, saya
bersikeras untuk tetap memilih kalimat ini. Sebab pada waktu saya menggumuli hal ini, pikiran saya kemudian diarahkan di Roma pasal 8 ayat 17. Ya. Roma pasal 8 ayat 17, saudaraku, ya. Kalimatnya demikian, saudara. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau disebut ahli waris, artinya ada sesuatu yang diwariskan. Mengapa kita kurang mempercayai Allah? Ya memang karena kita sudah terbiasa selalu melihat apa yang nampak ini. Ya. Bukan yang tidak kelihatan, unseen. Kalau Paulus mengatakan kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu maksudnya yang unseen. Sebab yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kita sudah biasa melihat semua atau hampir semua dengan kacamata atau perspektif lahiriah, saudara. Terus terang tidak banyak orang, hampir-hampir tidak ada orang yang benar-benar menghayati bahwa dirinya adalah ahli waris. Berhubung minggu-minggu ini, saudara, kita mendengar seorang pangeran suami dari Ratu Elizabeth meninggal, lalu dengan upacara yang begitu agung dan nampak kebesaran kerajaan itu, keagungan kerajaan itu. Lalu saya sempat berpikir, siapa yang mewarisi nanti kalau Ratu Elizabeth meninggal? Apakah Pangeran Charles atau Pangeran William atau siapa? Siapa? Saya berpikir mewarisi kerajaan itu nilainya besar sekali, bukan hanya kehormatan. Pasti besar sekali. Tetapi saya juga kemudian memikirkan hal ini. Aku ini pewaris kerajaan Allah. Kenapa kita tidak menghayati itu dengan sungguh-sungguh? Saudara tahu bahwa tahun-tahun belakangan ini saya bicara terus tentang kematian, langit baru, bumi baru. Pasti terkait dengan warisan ini, saudara. Kalau saya sering mengatakan jangan menyisakan untuk dirimu sendiri, itu maksudnya kamu jangan terikat dengan dunia, seakan-akan ada sesuatu yang masih bisa kita nikmati atau membuat kita bahagia. Berkali-kali saya menunjukkan bahwa penjelasan saya mengenai jangan menyisakan itu tidak ada maksud agar saudara memberi uang ke gereja lalu Anda jadi miskin. Anda tidak boleh menjadi miskin karena saudara memberi tanpa berhikmat. Dan pasti saudara tahu bahwa gereja ini gereja yang tidak memaksakan Anda memberi perpuluhan, bahkan tidak mengajarkan perpuluhan. Yang diajarkan apa? Segenap hidup. Lalu segenap uang kita kasih gereja. Itu bodoh, itu bodoh. Jadi apa yang kita mau lakukan itu harus dalam pimpinan Tuhan. Apakah kita memberi 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 20%, atau tidak usah sama sekali? Saudara adalah pengelola milik Tuhan. Ya, itu jelas.
Sangat jelas. Jadi jangan berpikir bahwa kalau tidak menyisakan sesuatu berarti saudara memberi uang saudara ke gereja. Sama sekali tidak. Berulang-ulang saya katakan tidak. Ya. Supaya saudara tidak salah persepsi, saudaraku, ya. Lalu kalau saudara mempersembahkan juga untuk gereja ini, kami kelola dengan baik. Pasti. Tidak usah memberi bukti karena nanti tidak baik. Bukti yang paling bagus kalau saudara seorang pegawai bank, saudara lihat saldo saya di bank berapa. Cukup itu saja. Apakah saya punya kekayaan di bank? Cukup. Pasti. Lalu dari mana uang itu? Apakah uang gereja yang ditransfer atau saya cari sendiri? Jumlahnya berapa? Sekarang semua terbuka kok, saudara, ya. Saya mengatakan begini bukan membela diri, tetapi supaya saudara jemaat di mana saya menjadi gembala sidang, saudara percayai itu. Dan itu semua demi kebaikan saudara, karena kita akan mewarisi kerajaan surga. Nggak usah berharap dunia ini membahagiakan kita. Jangan saudara berkata, ya Pak Eras bicara itu supaya uang kita nanti kita berikan ke Pak Eras bisa beli rumah, mobil, dan lain-lain. Jangan begitu. Jadi ini bukan dalam rangka breaking news, mau curcol. Tidak perlu, tapi saya terus terang terbeban bagi saudara yang bisa disesatkan oleh suara-suara orang yang tidak benar di media sosial. Yang sebenarnya itu orang-orang bisa disu. Bisa disu. Karena kalau sampai menilai saya menggunakan uang, padahal tidak, itu kredibilitas saya rusak. Pembunuhan karakter, itu penghinaan. Ya saudara lihat rekening uang saya di bank berapa, pasti kok. Saudara-saudara di bank ketik nama Erastus juga muncul, berapa uangku di situ. Kalau ada dari mana? Kalau saya mengatakan jangan menyisakan, kira-kira saya lakukan nggak itu? Bisa nggak saya khotbah saja lalu saya ngomong saja tapi saya sendiri tidak melakukan? Bisa. Tapi dari cara saya berdoa, mengajak saudara doa tiap pagi, ini orang-orang ya, ini orang yang udah gila-gilaan saudara, bangun tiap hari jam 4:15, bisa sebelum jam 4. Lalu kalau kita menulis lagu-lagu tidak bisa tidak mewakili perasaan kita. Kenapa? Karena kita yakin punya kekayaan di langit baru, bumi baru. Jadi jemaat, saudara yang paling miskin secara materi, jangan merasa miskin. Kita tidak lama hidup di bumi. Tidak lama. Jadi kalau saya dibully di media sosial itu juga berkat abadi. Kenapa? Saya lebih mengoreksi diri. Jangan sampai saya berkeadaan seperti kata orang itu dan kita menunggu pengadilan Tuhan nanti. Sebenarnya kalau kita memiliki Roh Kudus, orang punya Roh Kudus, kita juga bisa merasakan orang ini punya Roh Kudus. Jadi kalau kita memiliki Roh Kudus lalu orang menganggap kita punya roh setan, itu kira-kira yang punya Roh Kudus siapa? Nah ini kita nanti kembalikan saja ke Tuhan, saudaraku, ya. Nah kembali ke kalimat ini, kekayaanmu jadi milikku. Lagu ini saya tulis ketika saya masih mengembalakan di GBI Rehoboth Perdatam. Sekarang menjadi GSKI Perdatam, ya, GSKI Perdatam. Digembalakan oleh Bapak Pendeta David, dan karena itu adalah gereja awal di mana saya pernah merintis.
saya tidak akan pernah lepaskan. Tetap saya bayang-bayangi sebagai senior pastor. Yang lain boleh mandiri, tapi yang satu ini tetap saya bayang-bayangi karena ya tempat lahir beta. Tempat lahir beta. Dari 16 orang loh, dari tanah yang ubinnya lantainya tanah loh, dari pinggirnya bukan bilik, tong yang dibelah jadi dinding. Wah, miskin. Dari situ saya merintis, saudara. Itu baru disebut GSKI Rehobot Perdatam. Karena Rehobot itu miliknya dia, bukan milik Kelapa Gading, milik gereja awal itu. Nah, lagu ini saya tulis di situ. Penderitaan saya banyak sekali di gereja itu. Banyak sekali dari tahun 1987. Penderitaan saya luar biasa. Udah berapa tahun itu? Dari tahun itu. Saya melayani dari 76, 77, tapi mulai mengembalakan di situ. Saudaraku. Jadi 13 tahun, 33 tahun ya. Ya. 33. 43. 34. 34 tahun. Nah, lagu ini saya tulis di situ. Dalam keadaan yang sangat susah. Dalam keadaan sangat miskin, saudaraku. Setelah melalui perjalanan waktu, saudaraku, baru saya mulai mengerti bagaimana memahami perkataan Tuhan di Matius 6 ayat 19 dan 20. Kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan hari-hari ini bagi Bapak Ibu yang mendengar khotbah saya dan ikut doa pagi, sudah mendengar ucapan saya, seandainya Yesus hidup di zaman sekarang berkhotbah, apa yang Tuhan khotbahkan? Pasti Tuhan mengkhotbahkan apa yang dulu dia khotbahkan. Tidak akan dikurangi esensinya. Dan kita mau konsekuen dan konsisten untuk mengkhotbahkan apa yang dikhotbahkan Tuhan Yesus. Ya, nanti kita hitung-hitungan di langit baru, kita ini konsekuen tidak dengan yang kita katakan, yang kita ucapkan. Nanti kita hitung-hitungan dan semua terbuka. Jadi tidak usah peduli apa kata orang, saudaraku. Jangan pikir, tambah menyusahkan hati kita. Yang penting kita mengenali diri kita, saudara, dengan baik. Ya. Kekayaanmu jadi milikku. Kita akan mewarisi kerajaan surga. Dan saya harap saudara tidak lupa dengan khotbah saya mengenai surga yang ada 32 sesi itu. Bahwa surga nanti itu sesungguhnya ya seperti bumi ini dengan semua keindahan, kesempurnaan bumi ini yang Tuhan katakan sungguh amat baik. Tidak ada sakit, tidak ada wabah, tidak ada pandemi, tidak ada perang, tidak ada krisis ekonomi, tidak ada krisis politik, tidak ada bencana, tsunami, gempa, tidak ada. Kalaupun ada, pasti Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kita bisa berlalu. Artinya bisa menikmati semua keindahan, semua fenomena alam yang terjadi di bumi ini, seandainya juga terjadi di dunia akan datang, Allah sudah memiliki banyak katup pengaman yang luar biasa karena Tuhan Yesus yang menjadi Raja. Tadi bincang-bincang sebelum khotbah ini, saudara, tentang negara yang sudah bebas dari COVID, tapi tidak menerima penerbangan atau warga negara lain atau wisatawan.
Jadi sudah nol, ya, tidak ada yang terinfeksi COVID. Waduh, saya membayangkan suasananya betapa nyamannya gitu, saudara. Saya sudah berkali-kali ke negeri itu. Ini di barat, ya, salah satu negeri barat. Wah, saya bisa membayangkan bagaimana sore-sore duduk di kafe, lalu kita datang ke People Park-nya, waduh, ya. Tapi di Indonesia kita melihat wabah ini kurvanya belum turun, bahkan terancam naik kalau masyarakat tidak menjaga protokol dengan ketat di hari raya. Kita kena imbasnya. Tetapi sekarang kita ingat, kita punya bumi yang tidak ada wabah. Dan Tuhan katakan, jangan takut hai kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberikan kerajaan itu. Ini harus saya khotbahkan lagi secara detail. Tetapi saya harus mengemukakan dulu hal ini. Padahal penjelasan lemah lembut belum selesai. Tapi saya sudah masuk dulu ke kalimat berikut. Karena menurut saya asyik sekali memberi pengharapan. Saya kalau sampai berharap pada sesuatu yang membahagiakan saya di bumi ini, sampai saya lupa bumi dan langit baru, saya marahi diri saya. Saya marahi diri saya. Tidak boleh lupa. Kita masih makan enak, tidur nyenyak, kita punya sahabat-sahabat yang baik, bisa makan bersama, gelak tawa canda bisa. Tapi kita tidak pernah lupa negeri ini, karena teman-teman sekitar saya, tepatnya ya saudara-saudara di sekitar saya ini, sama-sama menuju negeri ini. Kalau mereka tidak memiliki keinginan ke negeri ini juga saya nggak mau ngumpul dengan orang-orang yang tidak memiliki kerinduan masuk bumi ini. Ngapain? Nggak perlu mau kaya hebat macam apa, nggak perlu. Dia bisa merusak roh saya juga. Tapi saya sebagai pimpinan ini, bapak rohani, pembina rohani, mentor, harus lebih kuat, saudara, menggarami, ya, agar mereka meletakkan pengharapan di langit baru, bumi baru. Percayalah, kalau saudara menaruh pengharapan di langit baru, bumi baru, itu masalah besar jadi kecil. Masalah kecil jadi tidak ada artinya. Nah, oleh sebab itu kita harus berani lemah lembut. Lemah lembut itu apa? Satu, rela diperlakukan tidak adil. Dua, memberi diri dibentuk tanpa memberontak. Tiga, bersedia untuk menerima orang lain sebagaimana adanya. 4, pengampun. Gak gampang tuh. Khotbah begini gampang, prakteknya yang angel, saudara. Karena Tuhan pasti akan menusuk-nusuk kita dengan persoalan-persoalan seperti yang dialami Tuhan Yesus. Karena kita harus menderita bersama Yesus baru mewarisi bumi itu, maka mau tidak mau kita juga harus mengalami kelas pengalaman seperti yang dialami Tuhan Yesus. Jadi hati-hati kalau saudara menyanyi lagu ku mau seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu banyak lagu lah yang soal seperti Yesus, seperti Yesus. Dari dulu kita nyanyi. Oh, dari dulu. Ku mau sepertimu Yesus. Wah, disempurnakan selalu. Mau digosok terus. Dikasih dah. Ku mau sepertimu Yesus,
disempurnakan selalu. Gitu kan? Mau dalam jalan dan memuliakan namamu. Saudara, kita akan ketemu masalah-masalah itu. Kalau Yesus diludahi, Anda harus diludahi. Mungkin ludahnya nggak langsung secara fisik, tapi tindakan-tindakan orang yang meludahi kita, merendahkan kita, memandang kita jijik, hina, rendah, salah, brengsek. Lalu gimana respon kita? Makanya saya pernah mengatakan begini, yang masuk surga itu orang yang tidak melukai orang lain, yang tidak membahayakan orang lain. Tidak mungkin orang yang membahayakan orang lain masuk surga, tidak mungkin. Kalimat lain ya, tidak ada orang yang berduri masuk surga. Maka kalau kita masih berduri, Tuhan gosok durinya. Masih bertanduk, potong tanduknya. Ada orang berkata, saya ini sudah bertobat, jangan bikin saya marah. Jangan buat tanduk saya keluar. Loh, jadi masih ada tanduk. Oke, saya jual beta beli. Udah. Tanduk itu tidak boleh disembunyikan masuk ke dalam, harus dipotong. Makanya saudaraku, harus ada musuh, harus ada yang menyakitkan supaya tanduk keluar dipotong. Saya sudah bertobat loh ya, jangan bikin saya marah. Apa itu? Taring saya belum putus, jadi masih punya jurus macan, belum jadi domba. Bayangkan kalau ada domba punya taring, apa nggak luar biasa itu? Domba tapi punya taring. Ya Tuhan, aku dombamu. Terus malaikat berbisik, itu masih punya taring, cuma disembunyikan ke dalam. Taringnya harus diputus, tanduknya harus diputus. Makanya saudara, pada waktu saya olahraga nih, lagi olahraga ya sepeda statis, saya tuh dapat pikiran itu hari-hari ini muncul lagi tuh pikiran begini. Cara membunuh monster adalah harus monster itu dimunculkan. Anda sekarang apa monsternya? Garang, harus dimunculkan. Jadi waktu kita mendapatkan musuh kan muncul lagi tuh monsternya. You bunuh monster itu. Monster dalam dirimu harus kamu bunuh. Kalau tidak muncul kamu nggak bisa bunuh. Justru ketika ada sesuatu yang menyakiti kita, kita punya tanduk keluar, taring keluar, kita potong. Sakit itu. Grek. Kita nggak bisa bilang gini, Tuhan potonglah tandukku. Potong dewe situ. Kamu potong sendiri. Karena itu penyangkalan diri. Saya sebenarnya ya saudara, lumayan stres juga kalau memikirkan hal ini. Dari dulu nyanyi, matikanlah aku Tuhan, matikan ku tiap hari. Tuhan berkata, aku memang mau matiin, cuman kamu tidak mau mati. Aku mau membunuh manusia lamamu, membunuh monstermu, tapi kamu tidak mau mati. Jadi yang membunuh monster kita, diri kita sendiri. Rela diperlakukan tidak adil. Wow, itu harus orang-orang yang tanduknya sudah dipotong. Iya, sudah tidak berbisa sama sekali, tidak punya taring, jadi domba.
Kalau dulu macan, jaguar, sekarang jadi domba. Dulu wow, sekarang meong-meong. Oke lah ya, kita belajar ya. Ya kadang-kadang ya saudara, lewat proses itu juga saya lihat diri saya. Pendeta sih pendeta, tapi kalau marah ya, itu taring bisa keluar lagi itu. Itu apa? Tanduk bisa keluar lagi. Itu kita sadari. Lalu setelah kita diajar Tuhan, kita lama-lama ngerti harus dipotong ini. Supaya jangan melukai orang. Jangan berduri. Aduh saudara, khotbah saya minggu lalu itu ya, jam 11 pagi hari Minggu, satu kata yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kita ini seperti bola berduri. Bayangkan kalau dijadikan bola tendang, apa enggak berdarah-darah kaki orang? Harus diremukkan saudaraku. Nah kalau sudah diremukkan, kita baru dipercayai Tuhan memegang bola berduri, duri orang, merawat supaya durinya juga bisa rontok. Karena kita tahu bagaimana cara merontokkan duri-duri di dalam diri kita. Saya itu bukan orang baik-baik sebenarnya. Mungkin saya di atas orang lah kejahatannya atau keburukannya atau kebrengsekannya. Masa Pak? Ya saya kenal diri saya lah saudara. Saya kenal betul diri saya sendiri Bapak Ibu. Tetapi proses yang saya alami ini panjang sekali sampai saya bisa seperti hari ini. Orang yang lemah lembut itu orang yang rela diperlakukan tidak adil. Orang yang memberi diri dibentuk, dididik. Lalu orang yang menerima orang lain sebagaimana adanya. Wah, ini sulit sekali menerima orang lain sebagaimana adanya. Ya kalau adanya itu menyenangkan kita ya bagus. Kalau adanya tidak menyenangkan kita, melukai, merugikan, menyakiti kita, wow, berat. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk menerima. Ya artinya menerima tidak harus kita bersama-sama, tapi paling tidak kita tidak menaruh kebencian, dendam, dan jangan sekali-kali melukai orang lain. Jangan sekali-kali melukai orang lain. Anda bisa dilukai, tapi jangan membalas melukai orang. Ini yang bikin kita rusak. Ngerti nggak saudara? Ya, kita menerima orang lain itu berarti kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita akan selalu tergoda membalas kejahatan dengan kejahatan, saudaraku. Beberapa waktu lalu anak saya berkata begini, yang funny itu. Pap, saya khotbah dibatalkan. Oh ya nggak apa-apa nak. Masalahnya bukan itu Pap. Mereka bilang, Yup anak pendeta sesat. Darah saya naik lagi. Apa saya mesti bikin penyelesaian lagi nih, supaya khalayak masyarakat tahu bahwa saya tidak sesat. Nah itu tanduknya muncul. Terus saya muncul. Rupanya tanduknya itu udah nggak tajam tapi masih ada. Nyeruduk juga bisa sih. Jadi darah sesep gitu. Cuman saya tidak bicara kepada anak saya. Saya tidak boleh jadi contoh yang buruk. Oh ya, it's okay, okay. Masalahnya bukan itu Pak. Kamu anak pendeta sesat. Oh darah saya mulai muncrat ke atas. Rambut saya berdiri seperti Ali oncom. Wow. Ini rupanya masih belum mati juga ini Erastus ini. Tapi saya sudah belajar monster-monster itu memang harus muncul di saat-saat tertentu dan kita bunuh monster itu. Terimalah orang lain. Jadi orang yang mengatai kita sesat, ya udah kita terima saja.
Doakan, kasihan nanti di dalam kerajaan surga. Ya maaf ya, bukan mau tebar pesona, saya sih ingin diterima Tuhan, lalu ketemu Tuhan. Tuhan berkata, ini Erastus, ya, kamu tahu ini sahabatku, ia sudah berjuang untukku. Nah, baru pujian itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Nggak usah kita persoalkan. Ini peristiwa terjadi beberapa bulan yang lalu sebenarnya, ya, beberapa waktu lalu. Tapi sekarang kan prosesnya wah luar biasa. Doa pagi tiap hari itu, setiap kali doa pagi itu, ubah aku Tuhan, bentuk aku, jadikan aku sempurna. Wow, itu luar biasa saudara. Terima orang lain sebagaimana adanya. Sebagaimana adanya. Adanya apa? Ya adanya begitu. Ya adanya gitu. Adanya ngono ya piye ya wis dah terima aja. Jadi nggak ngerti apa yang dia katakan ya. Nggak ngerti. Ya wis nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lalu yang keempat, orang lemah lembut itu pengampun. Nggak ada kata tidak mengampuni. Ya bukan berarti lalu kita mesti harus nyodor-nyodorin diri berdamai. Kadang-kadang orang kan nggak mau berdamai dengan kita. Tapi hati kita tidak ada menyimpan dendam. Tidak ada menyimpan kebencian. Kalau sudah menyimpan kebencian, kita mengharapkan celaka orang. Orang yang masih mengharapkan celaka orang tidak mungkin masuk surga. Saya tidak mengharapkan celaka orang sih Pak Eras, cuman aku ingin dia dipermalukan. Bodoh wae. Saya nggak mengharapkan dia celaka Pak, tapi biar dipermalukan Tuhan, biar tahu siapa yang benar. Sama, nggak boleh. Jangan mengharapkan orang celaka dipermalukan. Nah biasanya orang-orang seperti itu berusaha untuk menjelentrehke itu apa, membuka kesalahan orang supaya orang itu kesalahannya bisa dibuka di depan umum. Dan orang-orang seperti ini itu bukan anak-anak Allah. Nggak ada anak Allah yang bisa masuk surga dengan hobi begitu, menjatuhkan orang supaya dirinya terangkat. Nggak boleh ya. Kita masih harus belajar banyak. Saya mengerti bahwa memang tidak mudah untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Tetapi kita mau belajar ya. Amin.